Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mega Sylvia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 6 Pangkal Pinang. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Berta. Beliau adalah guru BK di SMP Negeri 6 Pangkal Pinang. Selamat pagi Bu Berta. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya. Di sini tujuannya adalah agar nanti Ibu siap gitu ketika melakukan observasi di kelas. Kemudian Ibu sudah tahu gambaran strategi apa yang digunakan, kemudian model pembelajaran apa, medianya seperti itu. Agar nanti proses observasinya berjalan lebih baik ya. Kemudian nanti saya akan melakukan supervisi kelas. Supervisi ini tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran itu yang dilakukan di dalam kelas. Apakah siap Ibu? Siap. Untuk hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran itu. Nah, ketika melakukan observasi nanti, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, di sini ada 3 tujuan nih. Yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan 3 kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan kembali cara mengatur waktu yang baik, dan yang ketiga, peserta didik dapat menyusun jadwal kegiatan sehari-hari sesuai dengan prioritas. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya. Dan untuk area perkembangannya Bu, area perkembangannya itu Ibu capai ketika observasi itu apa sih Bu? Untuk area pengembangannya, mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan di keterampilan. Yang pertama, pengetahuannya, peserta didik dapat menjelaskan dan mengklasifikasikan 3 kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Peserta didik dapat menyusun jadwal kegiatan sehari-hari sesuai dengan prioritas. Berarti untuk area perkembangannya ada 2 itu ya, terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian saya pengen mendengar Ibu strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan di dalam kelas, kemudian model pembelajaran yang seperti apa ya Bu ya, metodenya yang digunakan. Boleh Ibu silakan. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan minat dan keterampilan siswa juga. Dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model eksperimental dengan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga Jadi untuk model pembelajaran yang berarti menggunakan model pembelajaran eksperimental ya, dengan adanya penugasan di dalamnya, diskusi kelompok, kemudian serta kemudian media pembelajaran apa yang digunakan ketika melakukan observasi? untuk menggunakan media pembelajaran itu saya menggunakan PowerPoint, LKPD, dan Berarti ada 3 media pembelajaran yang digunakan ya. Untuk selanjutnya, kira-kira kapan nih observasi kelas akan Ibu lakukan? Kemudian hari apa, jam berapa? saya melakukannya kegiatan pembelajaran itu di hari Rabu di kelas 8A dan di jam 3 dini. Baik, nanti saya akan menemui Ibu di kelas 8A ya Bu ya, untuk Rabu depan gitu Bu. Nanti Ibu siap-siap, saya akan melihat dan mencatat proses pembelajaran yang Ibu lakukan.
biar nantinya pembelajaran tersebut bisa berjalan secara efisien. Ya Bu ya, silakan kondisikan itu anak-anaknya seperti apa Bu ya, sesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak-anak. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa harapan Ibu dalam percakapan kita kali ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran metode media yang akan digunakan agar bisa dipersiapkan dengan baik ketika di supervisi kelas. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Semoga observasinya berjalan dengan lancar. Kemudian kita bertemu nanti di Rabu depan ya. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Kita bertemu lagi di percakapan kita bertemu lagi di observasi dan pasca observasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah berdiskusi dengan kelompok. Hasilnya seperti ya. Nah, kira-kira pengalaman kalian yang kalian dapat kan banyak ya. Jadi ada leader pemimpin di dalam kelompok. Atau semua jadi leader? Semua jadi leader ya. Seharusnya leadernya hanya satu. Susunan yang paling tepat, perbedaannya susunan yang paling tepat adalah satu batu, dua kerikil, ketiga pasir, dan yang keempat adalah air. Ada yang punya semua? Kalau semua, tinggalkan semua nomor 3. Kenapa ibu bilang urutan yang pertama itu batu, kedua kerikil, ketiga pasir, dan keempat itu adalah air. Nah, itu adalah bagian di dalam kehidupan kita. Batu yang paling besar itu ibarat kebutuhan kita yang paling penting dan besar yang harus kita lakukan dan melaksanakan secara disiplin tadi. Nah, sedangkan kerikil dan pasir adalah kepentingan yang mungkin penting, mungkin penting, tetapi tidak
perlu hemat ya. Nah, kira-kira perwakilan dari kelompok kalian ini nomor satu apa? Ada pertanyaan, ada lagi yang berinisiatif berdiskusi dalam permainan tadi? Pertanyaan ketiga, strategi apa yang kalian lakukan dalam permainan toples waktu? Dan yang keempat, kalian ada apa yang penting dari permainan tadi? Dan yang terakhir adalah sebagai siswa, hal apa yang perlu kamu lakukan terkait waktu belajar? Oke, kira-kira 5 menit selesai ya. Oke, silakan berjalan.
Nomor 1, apa alasan kalian selalu mengikuti dinamika kelompok tersebut? Dua, adakah yang berinisiatif untuk mengikuti diskusi dalam permainan tadi? Siapa yang berinisiatif untuk memimpin? Saya. Jadi jawabannya saya kan? Nomor 3, jadi apa yang kalian lakukan dalam permainan topik-topik? Kami menyusun komponen-komponen yang memiliki ukuran terbesar dari sana. Tapi kenyataannya benar enggak? Tidak sesuai ya. Lanjut, yang keempat, dengan kesadaran terhadap apa yang seperti gaya permainan tersebut. Kita harus sadar masuk ke komponen kurikulum kita yang menggunakan marketing dan sebagai siswa, apa yang perlu kamu lakukan terkait waktu belajar? Disiplin serta pandai dalam mengatur waktu belajar yang terefektif. Kita kasih aplaus untuk sebelum kita ngomong lagi, Ibu mau silakan. Nasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Abdulrahman dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik. 1. Apa perasaan kalian setelah mengikuti dinamika kelompok tersebut yang sebenarnya? Adakah yang berinisiatif ingin diskusi dalam permainan tadi? Ada. Tapi nurut nggak? Teman-temannya nurut nggak? Awalnya nggak nurut ya. Kalau hasil ini eksperimen kalian berhasil atau tidak? Ayo. 3. Strategi apa yang kalian lakukan dalam permainan tersebut? Memasuki benda yang kecil atau pergi besar benda bersama benda besar. 4. Pelajaran berharga apa yang kamu cari dari permainan tersebut? Selesaikan masalah yang penting terlebih dahulu, baru selesaikan masalah yang tidak penting. 6. Sebagai siswa, apa yang perlu Anda lakukan terkait waktu belajarnya? Coba menjadwal pelajaran atau memprioritaskan pelajaran yang berat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memotong video pendek sekitar 5 sampai 6 menit. Silakan kalian cermati apa makna dari film tersebut. Siap?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mega Setia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 6 Pangkal Pinang. Hari ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Berta, kemudian Bapak pengajar praktik saya, Bapak Jamhari. Baik, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada khususnya yang pertama Ibu Berta. Ibu Berta, dengan jalannya proses observasi kemarin ya dia yang telah kita lakukan, yaitu tujuan evaluasinya sejauh mana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, ya. Itulah gunanya kita untuk melakukan observasi kemarin. Untuk pertanyaan pertama Ibu Berta, bagaimana Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya karena belum terbiasa, mungkin awalnya saya merasa agak tegang. Oke, itu Tuhan Alhamdulillah Bu ya. Bisa ceritakan kembali Bu area pengembangan berupa Ibu observasi kemarin apa saja Bu? Kemudian langkah-langkah dan tahap-tahap pembelajarannya apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau tahap saya membuat peralatan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian untuk area pengembangan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan, peserta didik dapat menjelaskan dan mengklasifikasikan 3 kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua keterampilan, peserta didik dapat menyusun jadwal kegiatan sehari-hari sesuai dengan prioritasnya. Jadi area pengembangan terkait pengetahuan dan keterampilan. Baik, jadi area pengembangan itu ada dua ya, keterampilan dan pengetahuan. Terkait dengan hal tersebut, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya puji Tuhan berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa yang kurang juga. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya. Kemudian sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan kemarin ya sebelum kita melakukan observasi ya Bu ya. Kemudian tetapi masih ada kekurangan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu rasakan ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Hambatan yang sering terjadi yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam pelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Berarti ada siswa yang tidak terlibat gitu ya. Kemudian dia hanya mengandalkan beberapa teman. Betul gitu ya. Betul sekali. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi juga? Mungkin dalam pembagian kelompok yang belum tepat menurut saya, seharusnya saya sesuaikan juga dengan minat anak dan gaya belajar mereka. Ada yang auditorial, visual, dan kinestetik. Jadi itu adalah rencana Ibu ke depannya ya Bu ya. Nah, pada saat nanti akan melakukan proses pembelajaran, kemudian menyesuaikan dengan kenyamanan, kemudian minat belajar anak ya Bu ya, sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang auditori, visual, kemudian kinestetik. Begitu ya Bu ya. Itu oke. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat realisasikan dengan baik ya Bu ya, kemudian dapat memberikan konsep pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Saya tunggu ya Bu ya
cerita untuk realisasi atau tidaknya untuk rencana yang akan Ibu lakukan. Baik. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Akan dilakukan secepatnya Ibu ya. Mungkin nanti di bulan depan karena dalam 1 minggu ini di akhir proses pembelajaran. Baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan secepatnya terrealisasikan. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Pengajar Praktek saya, yaitu Bapak Jemhari, untuk memberikan umpan balik ya, sekaligus tanggapannya terkait dengan jalannya proses pasca observasi dan mungkin kegiatan observasi di kelas. Terima kasih Ibu Beka. Jadi setelah saya melihat dari awal terakhir bahwa proses percakapan itu sudah dilakukan proses coaching yang sudah selesai, di mana sudah ada kenyamanan antara coach dengan kunci, kemudian ada kemitraan, yang mana sebagai coach juga sudah bertanya kata-kata kunci kembali pertanyaan kepada kuncinya, yang mana proses yang sudah terjadi sebelumnya bisa terungkap kembali pertanyaan yang sudah bersifat sekali. Harapannya Ibu Mega sebagai calon penggerak dan nantinya jadi ibu penggerak bisa menggerakkan kawan-kawannya untuk melaksanakan visi dengan berbasis kunci ini. Itu sampaikan dan mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak ya atas umpan balik, kemudian tindak lanjutnya serta tanggapan-tanggapan yang maksudnya Bapak berikan sampaikan untuk kegiatan kita pasca observasi hari ini ya Pak ya. Nah, baik, akhirnya percakapan kita hari ini terkait dengan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dengan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Jemhari selaku pengajar praktik saya dan Ibu Berta ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi